Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Pak Jomangat. Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan ya dan juga keberkahan rezeki untuk dapat melewati masa-masa yang sulit saat ini. Nah, pada edisi kali ini ya di program Layar Informasi, tentunya di channel Pak Jomangat, itu saya akan sedikit memberikan, sebenarnya bukan sedikit sih, tapi lebih kepada memberikan solusi kepada Anda yang saat ini terjebak oleh pinjaman online, khususnya bagi Anda yang bingung harus bertindak seperti apa ya untuk keluar dari masalah ini, dari masalah pinjaman online. Jadi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit kalau beberapa minggu yang lalu itu ada seseorang coba menghubungi saya ya lewat YouTube. Dia ingin menceritakan masalahnya yang saat ini terjebak oleh pinjaman online. Namun yang dia informasikan ke saya adalah pinjaman online legal. Nah, di sini saya juga merasa sedikit penasaran. Artinya saya sedikit merasa tertarik karena ini adalah pinjaman online legal. Mungkin kalau ilegal gampang sekali, bukan gampang sih sebenarnya. Saya lebih mudah untuk memberikan solusi karena ya saya juga sebenarnya di pinjaman online itu bukan barang baru lagi ya. Artinya sebelumnya saya juga sudah hampir pernah terjebak di pinjaman online baik ilegal maupun legal, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa berhenti. Nah, di saat ini saya ingin memberikan bantuan ataupun teman-teman yang bingung harus mengadu ataupun harus bertanya permasalahan dan kendala-kendalanya seperti apa. Oke. Jadi salah satu viewers ini ya mencoba menghubungi saya melalui YouTube dan dia bercerita kalau saat ini dia sedang diteror ya, sedang dihadapi oleh salah satu DC dari pinjaman online. Nah, hanya saja pinjaman online ini adalah pinjaman online legal dan memang dari menurut pengakuan beliau ini, beliau hanya meminjam di fintech legal seperti itu. Tapi begitu dilihat percakapannya ataupun screen recorder yang dikirimkan ke saya, ini sepertinya bukan DC khusus pinjaman legal ya, tapi sudah seperti pinjaman ilegal seperti itu. Nah, padahal kalau kita ketahui pinjaman legal ini kan sudah terdaftar di OJK dan juga AFPI. Namun penagihannya ini terkesan barbar, sangat kasar. Mungkin nanti ya saya akan coba menampilkan ya di layar bagaimana cara menagih dari DC si masnya ini, seperti ini contohnya. Nah, dari layar yang Anda lihat ya, di sini bisa Anda perhatikan salam pembukanya dimulai dengan kata-kata makian. Dan ini bukan perilaku dari seorang DC fintech legal. Tapi saya rasa ini rekrutan dari DC ilegal ya. Saya jujur saja, entah kenapa saya memang tidak suka dengan kata-kata makian sebagai salam pembuka seperti itu. Tapi di sini mungkin saat itu si masnya ini belum sempat menghubungi saya ya, seperti apa harus menjawab jika ada perlakuan seperti itu. Nah, dari sini si masnya ini mencoba untuk menjawab baik-baik, hanya saja respon dari si DC ini tidak dikasih tahu dia itu berasal dari aplikasi apa gitu. Jadi pun si masnya ini juga bingung, dia mau bayar ya, bukan, maksudnya mau mengetahui lebih tepatnya. Dia mau mengetahui berapa tagihan dia. Mungkin kalau seandainya tidak terlalu besar, saat itu dia bisa bayar cicilannya. Tapi karena dia tidak mengetahui, jadinya dia pun bingung kenapa ini si DC-nya kok tetap mengintimidasi, tetap berkata-kata kasar kepada si masnya ini. Sempat dikirim beberapa sosial media yang berhasil dibajak oleh si DC ini. Nah, kebetulan juga si masnya ini salah satu YouTuber juga. Dia mengancam bahwa channelnya itu akan di-ban. Tidak semudah itu Ferguso ya.
memban channel orang seperti itu. Toh dia juga isinya juga tidak tidak melanggar sesuatu hal yang dari YouTube sendiri seperti itu. Nah, ingat Ferguson, apa yang Anda lakukan itu biasanya kan akan kembali kepada Anda ya. Ferguson ini DC-nya ya. Jadi saya lebih apa ya, daripada saya membalas dengan julukan mereka tidak etis, jadi saya bilang Ferguson saja. Oke, kita kembali lagi dari hasil dari hasil diskusi kita. Jadi si masnya ini bingung, kok bisa si DC-nya ini membajak akun sosial media. Oke, buat Anda yang mungkin mengalami permasalahan yang sama ya oleh pinjaman legal. Jadi di sini perlu saya ketahui, pada saat Anda melakukan akses data ya, artinya aplikasi itu Anda download itu ada namanya sinkronisasi data. Jadi data-data di Anda itu diambil semuanya dari log panggilan telepon, galeri ya, terus akun sosial media seperti itu. Hanya saja yang membedakan kalau untuk yang legal mereka tidak mengakses seluruh kontak, tapi mengakses kontak beberapa kontak log telepon, baik panggilan masuk dan panggilan keluar, dan juga isi SMS itu juga diambil sama mereka ya, SMS masuk, SMS keluar. Tapi untuk saat ini saya kurang tahu seperti apa, apakah mereka juga sudah diberikan mengakses data, tapi saya rasa enggak, karena itu memang sudah aturan dari OJK-nya sendiri, tidak boleh mengakses data ataupun mengakses smartphone Anda seperti itu. Nah, selanjutnya saya kasih solusi kepada si masnya ini untuk merubah password. Jadi silakan rubah password, kemudian logout ya, logout. Setelah itu, oh ya, sebelum Anda merubah password itu sebaiknya Anda uninstall dulu nih, menghapus semua aplikasi-aplikasi pinjol, mau itu yang legal, ilegal, itu aplikasi berbahaya ya. Jadi saya sarankan untuk menghapus dulu, karena kenapa? Bukan tidak mungkin selama Anda menyimpan aplikasi tersebut, bukan tidak mungkin mereka tetap mengupdate data-data terbaru Anda, baik itu foto, baik itu SMS, panggilan masuk, panggilan keluar, seperti itu. Jadi mereka juga harus mengetahui updatean terbaru ya. Nah, itulah kenapa jadi senjata tiba-tiba Anda nggak usah bingung kalau seandainya dia tiba-tiba nanti telepon nomor kontak yang tidak ada simpan. Nah, dia mengambilnya itu dari log panggilan keluar atau log panggilan masuk. Jadi walaupun nomor kontak itu tidak ada, tapi karena ada di log, mereka akan menelpon seperti itu untuk menanyakan keberadaan Anda. Ya, untuk menanyakan bahwa Anda masih mempunyai tagihan yang katanya itu perusahaan mereka. Artinya Anda bisa dibilang bahasa kasarnya kalau dari mereka itu maling ataupun buronan lah, membawa lari uang perusahaan. Dan saya masih tertawa dengan kalimat atau julukan seperti itu ya. Nah, jadi di sini posisinya saya ceritakan kembali itu untuk menginstall semua aplikasi pinjaman online, kemudian akses akun sosial media Anda baik Twitter, Instagram, Facebook itu sudah bisa Anda ganti passwordnya. Nah, kenapa saya bilang? Karena posisinya kalau Anda tidak mengganti, mereka akan bisa masuk ya, bisa masuk dan juga ya bahasa kasarnya mengacak-acak data Anda lah di situ ya. Mereka akan mengirimkan pesan-pesan kepada teman-teman Anda yang ada akun sosial media tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu Anda install aplikasi untuk menolak panggilan. Jadi aplikasi ini akan saya tuliskan nanti di deskripsi ya. Jadi Anda tinggal download saja, nggak perlu mencari-cari lagi, tinggal download. Anda tinggal install saja aplikasinya. Jadi yang Anda bisa terima panggilan itu adalah nomor-nomor yang sudah Anda save ya, yang sudah Anda save. Yang nomor-nomor tidak Anda save itu nggak akan bisa Anda terima seperti itu. Itu terdeteksi sebagai spam. Jadi nomor-nomor debt collector ya, penawaran-penawaran itu akan terblok. SMS-nya juga. Yang ingin saya sampaikan juga, kalau seandainya Anda sudah berhasil mengganti password di akun sosial media Anda tersebut, step selanjutnya itu adalah, ini kita berbicara kalau mereka sudah berani mengakses, sudah berhasil mengakses semua kontak-kontak Anda. Nah, yang paling penting adalah Anda memberitahukan ya, atau menjelaskan
kepada teman-teman Anda jika ada DC yang meneror Anda, terus menanyakan keberadaan Anda, silakan saja hubungi orangnya, ataupun Anda tidak tahu permasalahan ini. Karena kenapa? Karena untuk pinjaman online ini biasanya yang sudah Anda daftarkan kontak darurat itu adalah kontak darurat yang sudah Anda cantumkan, tidak nomor kontak di luar kontak darurat. Nah, kalau dia sudah berani mengakses tersebut, nah itu berarti Anda harus memberitahukan kepada kontak-kontak Anda yang lain, seperti itu ya. Selanjutnya kalau seandainya via WA gimana Bang? Sebenarnya kalau via WA ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ya kalau untuk yang di WhatsApp. Karena kenapa saya bilang? Karena yang pertama itu Anda mungkin khawatir akan diundang ke dalam grup. Nah, mungkin kalau dia japri Anda pribadi, Anda tinggal blokir saja gampang. Nah, kalau untuk settingan, artinya untuk mencegah supaya Anda tidak dimasukkan ke dalam grup, itu Anda tidak tinggal merubah saja settingannya ya. Jadi yang bisa menambahkan Anda ke grup itu adalah nomor yang berada dalam kontak Anda. Jadi bukan nomor di luar kontak, nomor yang hanya berada dalam kontak Anda saja, ataupun bisa Anda buat akses Anda menolak semua untuk bergabung di grup, kecuali dengan izin Anda. Nah, itu bisa nanti settingannya ada, nanti Anda bisa tanyakan dan itu akan saya bahasnya nanti. Ya, karena saya juga kebetulan yang saya record ini dengan menggunakan handphone, jadi agak susah saya harus menjelaskan ke Anda. Jadi nanti ada segmen yang lain lagi yang akan saya kasih tahu ke Anda. Tapi buat Anda yang sudah tahu, ya silakan nanti bisa Anda coba seperti itu. Ya, kalau seandainya pun Anda terlanjur diundang dalam grup dan dia menginvite beberapa orang ya yang menurut Anda ini teman Anda, tapi benar bukan, dia itu adalah teman-teman debt collectornya, ya, teman-teman debt collectionnya itu mencoba sebagai teman Anda dan memanas-manasi, mengkompor-kompori nanti, ya. Jadi nggak usah khawatir. Mau Anda dibuat sebagai buronan di situ, mau dibuat sebagai apa ya? Kalau menurut saya itu sebagai disebar data Anda, ya, dipermalukan Anda, ya udah. Anda nggak usah bayar. Artinya bukan nggak usah bayar pinjolnya, yang namanya hutang tetap Anda bayar, tapi tekankan sekali lagi kepada si pinjolnya, jika Anda menyebar data saya, ya udah saya akan bayar kapan aja gitu, karena ini tetap termasuk dalam hutang ya. Dan yang Anda terima itu yang Anda bayarkan, tidak dengan bunganya. Sekali lagi saya tekankan, tidak dengan bunganya, karena itu adalah riba. Tinggalkan riba. Tapi Anda masih punya kewajiban untuk melunasi hutang Anda. Jadi berapapun yang Anda pinjam, yang Anda terima segitu Anda bayar. Kalau alasan dari pinjolnya itu, oh Bapak sudah minjam, ya misalnya dari pinjolnya sendiri sudah mengatakan kepada Anda, pinjam perusahaan kami, uang kepada perusahaan kami 1 juta gitu. Nah, Anda tinggal jawab saja, yang saya terima hanya 600.000, hanya 650.000, hanya 800.000. Lagi pula saya membayarnya, Anda sudah mempermalukan saya, seperti itu. Ya, jadi tinggal Anda beranikan diri Anda saja nanti seperti apa. Itu contohnya. Ada banyak-banyak contoh lain. Ya, jadi nanti Anda tinggal bagaimana keberanian Anda untuk berbicara dengan DC ini. Dan ingat, DC ini hanya berani di telepon. Mau dia mengancam akan datang ke rumah Anda, silakan Anda tantang. Ya, dia ngancam Anda dengan pasal undang-undang ya, maksudnya dengan pasal-pasal ataupun undang-undang tentang penipuan. Apanya yang menipu? Anda mengisi data dengan baik dan benar. Ya, tidak ada unsur penipuan di situ. Nah, kalau dia sudah mengeluarkan kalimat, oh baik Bu, akan saya bawakan pengadilan, Anda jangan lagi membayar ya, biar itu urusan Anda di pengadilan. Dan Anda jangan takut, dan ini bukan jatuh ke hukum pidana, tapi hukum perdata. Itu yang paling penting Anda harus ketahui. Jadi walaupun diancam seperti apapun, ingat, Anda balas. Nah, seperti itu. Balasnya dengan santai, tidak dengan emosi. Nah, tapi ada beberapa nanti video saya yang bisa Anda lihat ya, bisa Anda dengarkan. Itu percakapan saya pada saat saya menghadapi DC ya, yang ilegal tapi. Nah, seperti itu. Jadi Anda jangan khawatir dia mau maki-maki Anda, ya sudah, dia hanya beraninya di telepon saja, seperti itu. Dia mau akses data, maksud mau nyebarin data Anda, ya itu memang sudah terjadi gitu. Memang itu senjatanya. Jadi Anda tidak bisa mencegah untuk mereka tidak menyebar data, karena ya satu-satunya cara adalah menyebar data adalah Anda dengan membayar tagihan. Tapi apakah Anda mau? Anda sudah disebar datanya dan Anda harus membayar tagihan, ya. Dan di sini kembali lagi, bukan artinya saya tidak menyerangkan Anda tidak membayar uang. Kita pinjam uang dari orang dan itu wajib kita bayar. Itu dia. Catat aja. Anda pinjaman dari aplikasi apa?
yang Anda terima segini, seperti itu. Nanti ada WA dari DC-DC-nya sendiri nanti. Ya udah tinggal Anda bilang saja, buatkan saya tagihan pokoknya akan saya bayar. Udah selesai, itu saja. Jadi nggak usah Anda bayarkan bunganya ya. Terus kemudian bagaimana kok kalau mereka menyadap mempergunakan profil DC-nya itu galak ya. Seperti ini. Kalau profil mereka itu, mereka pasti akan memasang foto-foto orang timur seperti itu, karena memang tampaknya kasar, tapi sebenarnya orang timurnya itu baik-baik, karena teman saya hampir banyak orang timur, yang dari Papua, yang dari NTT ya, kemudian dari Maluku, dari Ambon, itu teman-teman saya memang sangat muka, tapi mereka baik-baik. Nah, jadi jangan terlalu Anda berspekulasi kalau yang nagih Anda itu ataupun sesuai orangnya sama yang difoto ya, itu bullshit semua. Terus kemudian kalau dia mengirim Anda, oh Bapak Ibu, ini saya sedang menuju ke rumah Anda, ya silakan ya. Kalau perlu Anda kirimkan GPS-nya. Nah, kalau perlu, kalau memang Anda berani, Anda berikan, Anda kasih tahu alamatnya. Kenapa? Kalau pinjaman online ini dia harus dilengkapi dengan surat-surat. Itu satu. Anda minta ID card-nya, surat-suratnya ya, dan silakan Anda untuk jika mereka datang minta surat resminya, semuanya tagihannya, bukan tagihan fotokopi ya, tapi memang betul-betul, terus konfirmasi ke kantor pusat. Nah, benarkah ada namanya DC ya, lapangan namanya ini, seperti itu ya. Jadi konfirmasi biar Anda tidak ditipu, ataupun kalau Anda aman ya udah silakan minta virtual account sama mereka. Tapi pastikan itu atas nama Anda, virtual account-nya, bukan atas nama perusahaan ataupun nama orang lain ya. Virtual account itu biasanya dibuat atas nama Anda sendiri nanti. Ya, terus bagaimana Bang untuk menghadapi DC yang seperti ini, dia tidak memberitahukan aplikasi apa dari mana. Maksud saya gini, dia tidak memberitahukan dia itu berasal dari aplikasi apa. Nah, itu yang perlu teman-teman harus ketahui, karena setiap DC ini biasanya dia langsung kasih tahu ya. Tapi ini mungkin jebolan dari aplikasi ilegal. Kembali lagi saya bilang, susah kalau kita berhadapan dengan aplikasi ilegal ini, sungguh-sungguh susah, karena ya itu tadi, mereka di otaknya itu hanya si nasabahnya harus bayar gitu. Intinya ya seperti itu kan. Jadi nggak usah Anda terlalu bawa pikiran ya. Jadi nanti misalnya Anda bingung seperti apa mau share, itu nanti ada linknya juga ya. Join di grup aja, free kok. Nggak ada biaya yang harus dikeluarkan sekali. Sebenarnya untuk pinjaman online ini sebenarnya lengkelan setan juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya Anda akan dibuat ketagihan. Oh, gampang nih, pinjam seperti itu. Nah, pada saat tiba-tiba peminjaman Anda kesekian kalinya diblok, Anda akan kesel gitu. Nah, karena kenapa ya? Keselnya karena Anda sudah membayar bunga di situ. Ya, bunganya itulah yang membuat perasaan Anda itu menjadi gak enak. Aduh, saya udah bayar cicilan bunganya sekian juta misalnya ya. Ya, mereka nyetop ya, udah gitu kan. Karena pastinya kan tenor Anda akan, maksudnya limit Anda akan naik seperti itu kan. Limit Anda akan naik. Jadi limit naik juga bunganya makin besar seperti itu. Jadi stoplah untuk pinjaman online. Jangan Anda berhubungan lagi dengan pinjaman online tersebut. Buat Anda yang ingin mencoba silakan, tapi ya itu tadi, efeknya sudah saya beritahukan seperti apa. Ada banyak hal-hal kejadian yang mungkin tidak bisa saya bahas dalam video saat ini ya, karena juga saya tidak terlalu mau panjang lebar, karena saya hanya ingin memberikan saran ataupun solusi jika memang terjadi kejadian seperti ini ya, yang mungkin Anda sudah membacanya tadi, melihat ancamannya seperti apa ya. Jadi kalau seandainya dia tidak menyebutkan, ya sudah, Anda nggak usah ladenin lagi gitu. Mau dia ancam terserah, ya udah seperti itu. Dibilang pasrah ya jangan pasrah. Anda bilang bahwa Anda akan membayar, tapi Anda berasal dari aplikasi apa nih? DC-nya ini berasal dari aplikasi apa? Dikirimkan, biasa dia akan kirim link tuh. Ya udah, tinggal Anda cek seperti itu. Oh, dari aplikasi ini. Dan kalau dia sudah bertindak seperti ini ya, karena saya hanya melihat dia tidak akan berani memaki ya, kalau dia tahu maksudnya dia memperkenalkan diri dia dari aplikasi apa. Tapi pada saat dia tidak memperkenalkan diri tapi dia meminta tagihan, nah itu yang harus Anda berhati-hati seperti itu ya. Jadi sekian saja untuk video kali ini, dan buat Anda
yang masih bingung ataupun berdiskusi ataupun ingin saya buatkan videonya, boleh komen aja di link di kolom bawah ya, komen. Silakan kita sharing ya, nanti bisa join di grup juga. Ada 2 link nanti yang akan saya berikan, yaitu link aplikasi yang untuk bisa Anda mereject telepon dari penawaran-penawaran ya, ataupun tagihan-tagihan. Kemudian juga nanti ada join di grup juga di kitanya ya. Ada beberapa orang, memang saya batasi, tidak saya iniin semua, karena biasanya yang udah berhasil itu mereka tetap left group seperti itu ya, udah meninggalkan grup. Tapi yang masih ada permasalahan, ini masih stay di grup. Jadi Anda bisa share ke siapa aja, ceritakan masalah Anda, dan insya Allah nanti kita akan kasih solusinya seperti itu. Jangan lupa nanti jika memang Anda suka dengan video ini, silakan Anda like, dan jika Anda ingin menyebarkan, silakan menyebarkan kepada teman-teman Anda yang mengalami situasi dan kondisi seperti yang ada di video ini. Ataupun jika Anda tidak suka, silakan dislike. Dan jangan lupa yang terakhir, subscribe jika Anda memang ingin mengetahui video-video yang selanjutnya seperti apa. Akhir kata, saya mohon pamit. Nanti rekan-rekan bisa melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.